juga dikenal sebagai Sacrifice of Darkness. Melalui ibadat ini kita ikut merasakan suasana kegelapan serta merenungkan kehambaan kubur Yesus sembari mengenang 7 sabda terakhir Yesus sebelum Dia wafat di kayu salib. Pada malam ini, dalam konteks tahun Jubileum 2025, kita tidak hanya mengenang kematian Tuhan, tetapi juga meresapi kedalaman pengharapan yang tidak mengecewakan. Bula spes non confundi. Seperti yang dikatakan dalam surat Roma 5 ayat 5. Harapan ini bukan sekedar perasaan optimis, melainkan kekuatan rohani yang bersumber dari kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bahkan dalam kegelapan kematian, kita percaya bahwa terang kebangkitan telah disiapkan bagi kita. Setiap sabda terakhir Yesus yang akan kita renungkan malam ini bukan hanya seruan dari salib, tetapi juga benih harapan yang tumbuh dari ketaatan dan kasih-Nya yang tanpa batas. Dia sungguh wafat seperti kita manusia, namun wafatnya adalah awal kehidupan baru. Maka di tengah hening malam dan redupnya cahaya, kita pun diundang untuk menyalakan harapan bahwa salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan. Maka selain ibadat ini menjadi visualisasi saat sang terang kehidupan tidak berada lagi di dunia, ibadat ini juga sekaligus mengarahkan kita pada liturgi cahaya pada Injil Paskah. Simbol-simbol yang akan dipakai dalam ibadat ini dimaksudkan untuk membantu permenungan kita. Lilin besar adalah simbol Yesus sendiri, sang terang dunia. 7 lilin kecil melambangkan sabda terakhir Yesus di kayu salib. 7 pesan cinta yang menjadi pelita harapan. Suara gemuruh di akhir ibadat melambangkan kekacauan dunia dan gempa, sebagaimana tabir gelisah bait Allah tercabik 2 saat Yesus wafat. Bunyi gong menjadi lambang dari batu penutup yang ditutupkan pada makam Yesus. Dan akhirnya kita akan masuk dalam silensium magnum, keheningan agung atau laku tapa, di mana kita pantang berbicara saat kita mendampingi Yesus dalam makam dan menantikan fajar kebangkitan. Oleh karena itu, di depan makam Yesus yang terbaring wafat ini, marilah kita menggunakan segenap daya dan akal budi kita untuk membayangkan bahwa saat ini kita hadir mengelilingi jenazah Yesus bersama dengan Yusuf dari Arimatea, beberapa murid, para wanita, dan Ibu Yesus yang menghantar jenazah Yesus
di dalam makam. Marilah kita mengingat apa yang baru saja terjadi di Kalvari dan membayangkan kesedihan yang harus dialami oleh Bunda Maria serta semua orang yang menghantar kepergiannya. Terpujilah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita. Belas kasih-Nya kekal selama-lamanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kepadamu semua hati terbuka, semua harapan dinyatakan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bersihkanlah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mencintai-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu. Inilah hari pengadilan Tuhan. Terang telah terbit ke atas dunia, sementara manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Tuhanlah terang dan hilanglah segala kegelapan. Karena Allah telah mengutus putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan siapa melakukan kejahatan, ia tidak mencintai terang dan tidak datang kepada sang terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Marilah kita datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah yang penuh belas kasih, pandanglah kami umat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Yesus telah dikhianati, diserahkan ke tangan orang berdosa, menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Kuatkanlah iman kami dan ampunilah dosa kami, karena pada saat ini kami ingin mengenangkan sengsara Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yeah.
Sabda pertama. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dengan segala sisa daya, Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang telah menyiksa, memandang rendah, dan memutuskan nyawanya. Yesus memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak menyadari betapa besar dosa yang mereka perbuat dan betapa pentingnya kasih dan belas kasih Tuhan. Dia memohonkan pengampunan bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan sebelum mereka sendiri menyadari kesalahan mereka. Dalam penderitaannya, Yesus meneladankan kasih dan pengampunan. Yesus menunjukkan bahwa kita harus memberikan pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih dan pengampunan tidak terbatas hanya bagi mereka yang sama-sama percaya dan setuju dengan kita, tetapi juga untuk mereka yang berbeda dan mungkin merugikan kita. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk merenungkan kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita sendiri, para pendosa ini. Lantas kita dipanggil untuk mengampuni mereka yang mungkin telah melukai kita, dan juga untuk memohonkan pengampunan kepada Tuhan ketika kita sendiri melakukan kesalahan tanpa disadari. Tuhan Yesus, ampunilah kami karena seringkali kami tidak sadar telah melukai ciptaan-Mu. Bukalah hati kami untuk menyadari tanggung jawab kami sebagai penjaga bumi ini. Mampukan kami untuk bertobat, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, dan berjalan dalam peziarahan, pengharapan menuju pemulihan dan keseimbangan alam. Bantulah kami untuk memaafkan orang yang telah menyakiti atau melukai hati kami, juga yang melukai alam ciptaan. Aku ingin menyanyikan belas kasih Tuhan selama-lamanya. Misericordias Domini in aeternam cantabi.
Sabda kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika seorang penjahat di sebelah